Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin Rabu pagi, membahas buku ayat-ayat Tauhid, dan insya Allah di kesempatan kali ini, kita akan mengupas tema tentang makna Islam. Namun, sebelum kita membahas tentang definisi Islam, terlebih dahulu kita akan tambahkan beberapa keterangan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy. Yang disebutkan oleh penulis dalam banyak ayat. Allah sebutkan dalam banyak Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 54, surat Ar-Ra'd ayat 2, surat As-Sajdah ayat 4, dan seterusnya. Ada 6 ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang pernyataan bahwa "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Tentang keterangan bahasanya Allah beristiwa di atas arsy. Jadi kita tuliskan di sini. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Ini disebutkan dalam banyak ayat yang sebagaimana yang tadi kita atau sebagaimana disebutkan oleh penulis. Selanjutnya kita akan bacakan akidah Ahlussunnah terkait sifat istiwa. Akidah Ahlussunnah terkait makna dari Allah beristiwa. Makna Allah beristiwa. Ada 3 akidah Ahlussunnah dalam hal ini. Yang pertama adalah annal istiwa'a fi'lun yaqumu bidzatillah. Fahuwa min jinsil af'al allati taqumu bidzatillah. Mithlul maji' wal ityan wal kalam wal rahmah wal ghadab wa nahwi dzalika. Bahwasanya beristiwa termasuk salah satu di antara perbuatan Allah. Istiwa kekecilannya. Caranya gimana? Sebentar saya. Ukuran font. Ada di sini? Kita baca aja. Bahasanya istiwa termasuk salah satu dari perbuatan Allah. Sebagaimana Allah juga berbuat yang lainnya seperti menciptakan, mengatur alam, yudabbirul amr. Walladzi arsala rasulahu, mengutus utusannya. Yunazzilul ghaitha, Allah menurunkan hujan. Dan perbuatan-perbuatan Allah yang lainnya. Termasuk juga perbuatan allati taqumu bidzatillah. Yaitu perbuatan yang terkait zat Allah. Seperti Allah datang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Seperti Allah berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Seperti Allah merahmati, ya, yarhamullahu ma yasha. Allah merahmati siapa saja yang Dia kehendaki. Seperti Allah murka, wa ghadiba rabbi, Rabbku murka. Dan perbuatan-perbuatan yang lainnya.
Sehingga termasuk di antaranya adalah istawa yang artinya beristiwa. Baik. Sehingga kalau kita mengakui bahwasanya Allah berbuat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu ja'a. Ja'a artinya apa? Datang. Wa ja'a rabbuka. Datang Rabbmu. Wal malaku, demikian pula para malaikat. Kemudian Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian Allah juga menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Dan Allah juga memiliki perbuatan yang lainnya. Ya. Sehingga sebagaimana kita mengakui perbuatan-perbuatan Allah itu, maka kita juga mengakui perbuatan Allah berupa istiwa. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baik, ini catatan yang pertama. Akidah Ahlussunnah yang kedua terkait sifat istiwa adalah bi'annahu sifatun khabariyah. Bahwa sifat ini adalah sifat yang kita dapatkan berdasarkan dalil. Sifat khabariyah. Karena sifat itu ada yang akliyah, ada yang khabariyah. Sifat akliyah contohnya apa? Allah mawjud. Allah itu ada. Yang kita pelajari dalam akidah pada waktu kita belajar SD ya. Ada sifat wajib bagi Allah. Ada sifat jaiz bagi Allah. Allah wujud, itu bagian dari sifat wajib. Dan itu kita pahami berdasarkan logika. Sehingga sekalipun orang nggak bisa baca Quran, secara logika dia mengakui kalau Allah itu ada. Dan ada sifat khobariyah. Sifat khobariyah adalah sifat yang kita dapatkan berdasarkan informasi dari dalil. Dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Artinya, annahu la ilma lana biha illa an tariqil wahyi faqat. Kita tidak bisa mengetahui sifat itu kecuali melalui jalur wahyu. Walau lam yukhbirna Allahu bi annahu istawa lam nakun na'lamu bi istiwaihi. Andaikan Allah tidak memberitahu bahwasanya Allah beristiwa, maka kita tidak akan pernah tahu kalau Allah beristiwa. Baik. Sehingga di poin yang kedua ini kita ingin menegaskan bahwa sifat Allah atau perbuatan Allah beristiwa itu kita simpulkan dari dalil. Yang ketiga, bahwasanya istiwa Allah kana ba'da khalqis samawati wal ard. Bahwasanya Allah beristiwa itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga ini bukan perbuatan laisa fi'lan qadiman. Bukan perbuatan Allah yang dilakukan sejak masa silam. Namun perbuatan ini baru Allah lakukan setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu bisa kita jumpai dari banyak dalil di mana Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah bersemayam beristiwa di atas arsy. Kita buka misalnya firman Allah Ta'ala. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Al-A'raf. Di ayat yang ke-54. Allah berfirman. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Fi sittati ayyamin. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian. Yaitu Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian kalimat kemudian menunjukkan kalau di situ apa? Ada urutan. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Berarti perbuatan Allah beristiwa di atas arsy kana ba'da khalqis samawati wal ard. Itu terjadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Baik. Kemudian mungkin muncul pertanyaan dalam diri seorang hamba. Lalu sebelumnya Allah di mana? Sebelumnya Allah di mana? Karena kan kalimatnya tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam beristiwa di atas arsy.
Lalu sebelumnya Allah di mana? Jawabannya adalah karena kita tidak punya dalil tentang itu, wallahu a'lam. Mengingat perbuatan Allah tidak mungkin diketahui oleh hamba kecuali melalui dalil. Sehingga sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah di mana? Ya. Wallahu a'lam. Kita tidak punya dalil. Dan akal tidak perlu menjangkau ke arah sana. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bercerita tentang itu. Begitu ya. Sehingga kita batasi bahwa kita berbicara tentang perbuatan Allah hanya sebatas sesuai dengan informasi yang Allah berikan. Kalau tidak ada informasi yang Allah berikan, maka akal jangan menggayuh ke sana. Sudah? Baik, kita ulang bahwa kita mengimani tsumma stawa 'alal arsy dengan tiga batasan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah. Yang pertama, bahwasanya sifat ini adalah sifat yaqumu bidzatillah. Sifat yang terkait dengan zat Allah. Seperti Allah merahmati, Allah menciptakan, Allah mengatur alam, Allah datang. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Yang itu semuanya ada dalam Al-Quran. Maka kita imani sebagaimana apa yang ada dalam Al-Quran. Bahwasanya zat Allah berbuat sebagaimana yang dia kehendaki. Yang kedua, bahwa sifat istiwa, Allah beristiwa, itu adalah sifat khobariyah. Maksud sifat khabariyah apa? Baru bisa kita ketahui berdasarkan dalil. Kalau nggak ada dalil kita nggak tahu. Yang ketiga, bahwa Allah beristiwa itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya laisa fi'lan qadiman, bukan perbuatan yang sejak awal dari dulu, bukan. Sebagaimana Allah berbicara dengan Musa, itu terjadi setelah Musa tercipta. Bukan sejak dulu. Paham ya? Bukan sejak dulu. Apakah Allah berbicara dengan Musa sejak dulu? Sejak sebelum Adam? Ya. Bukan. Ya setelah Musa tercipta, setelah Musa besar, lalu Allah bicara dengan Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang itu disebut dengan sifat fi'liyah. Sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi kapan Allah berkehendak. Baik. Memang agak rumit kalau belajar seperti ini. Dan muqaddimahnya cukup banyak untuk bisa memahami tauhid asma wa sifat. Ya. Karena itu terkadang untuk mengkaji seperti ini kita perlu belajar lama dulu baru berani belajar tentang masalah tauhid asma wa sifat. Sebenarnya cukup ringan ya. Andai kan tidak ada penyimpangan yang terjadi di masyarakat disebabkan karena pengaruh ilmu kalam, pembahasan masalah tauhid asma wa sifat itu Masya Allah sangat mudah, sangat ringan dan menyenangkan. Cuman karena ada pengaruh ilmu kalam, ilmu-ilmu filsafat yang ikut campur dalam masalah akidah, sehingga ketika para ulama Ahlussunnah membahas masalah itu, akhirnya mereka tambahi keterangan-keterangan, tujuannya adalah dalam rangka meluruskan pemahaman di masyarakat terkait akidah tersebut yang itu nggak benar. Disebabkan karena pengaruh ilmu filsafat. Baik. Kemudian, lalu apa makna istiwa? Makanya saya tidak terjemahkan ya. Saya selalu mengatakan beristiwa. Saya tidak terjemahkan dengan kalimat bersemayam atau kalimat yang lain. Tapi saya terjemahkan dengan istiwa. Ada banyak penjelasan yang disampaikan oleh para ulama salaf terkait makna kata istiwa.
Yang pertama, al-istiwa maknanya adalah al-ulu. Al-istiwa maknanya adalah al-ulu. Beristiwa berarti al-ulu artinya berada di atas. Al-ulu artinya apa? Berada di atas. Dan ini adalah penjelasan yang pernah disampaikan oleh Mujahid bin Jabr dan pendapat Abul Abbas, bukan Ibnu Abbas, Abul Abbas bin Ta'lab. Kemudian makna yang kedua, istiwa artinya adalah irtafa'a. Irtafa'a artinya sama kalau bahasa Indonesia, berada di atas. Nah ini kalau enggak pakai bahasa Arabnya enggak ketahuan bedanya. Mana yang kedua adalah irtafa'a. Sudah bisa? Baik. Baik. Semoga ini bisa lebih maksimal ya. Nah. Jadi ada 3 atau ada perbedaan keterangan ulama salaf tentang makna kata istawa. Istiwa. Pendapat pertama mengatakan istiwa maknanya adalah al-ulu. 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 Ini kalau tulisan bahasa Arabnya gimana? Tulisan bahasa Arabnya al-ulu. Begini ya. Al-ulu. Ini terjemahannya di atas. Yang kedua adalah irtafa'a. Al-irtifa'. Irtifa' atau irtafa'a. Arabnya irtifa'. Ini artinya juga sama ya. Artinya di atas. Sama terjemahannya. Di atas. Sehingga secara bahasa Indonesia terjemahannya sama. Tapi secara bahasa Arab ungkapannya beda. Untuk makna yang kedua ini adalah keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas, Abul Aliyah, dan Hasan al-Basri. Kemudian yang ketiga adalah as-su'ud. Yang artinya naik. As-su'ud artinya naik. Bahasa Arabnya gini. As-su'ud. Artinya naik. Dan ini adalah pendapat Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam dan Al-Farra. Ini ulama-ulama ahli bahasa. Yang keempat adalah
istaqarra. Istiqrar. Yang keempat adalah istiqrar. Yang artinya berada. Ya. Istiqrar itu artinya berada. Istaqarra yastaqirru artinya berada. Sehingga istawa 'alal arsy, istaqarra 'alal arsy, artinya berada di atas arsy. Baik, kesimpulannya sebenarnya secara makna dalam bahasa kita itu semuanya sama. Intinya adalah Allah Ta'ala berada di atas arsy. Ini saja yang bisa kita simpulkan agar kita tidak kebingungan terkait memahami perbedaan pendapat ungkapan yang disampaikan oleh para ulama dalam memberikan makna kata istawa 'alal arsy. Baik. Selanjutnya muncul kebingungan di antara sebagian orang. Jika Allah berada di atas, ya, lalu bagaimana kita memahami bahwa bumi itu bulat? Allah berada di atas, kemudian bagaimana kita memahami bumi itu bulat? Gitu kan? Jika Allah berada di atas, bagaimana kita memahami bumi itu bulat? Baik. Dan itu yang jadi syubhat mereka yang ingin menolak akidah bahwa Allah berada di atas. Sederhananya, kita bisa memahami itu dengan teori, ya, bahwa betul bumi itu bulat. Dan Syekhul Islam menyebutkan ijma' ulama bumi itu bulat. Kita misalnya buat bulatan bumi. Nah, salah ya. Kurang bulat. Kita meyakini bumi itu bulat. Dan makna bawah itu adalah semua yang menuju ke dasar bumi. Sehingga sekarang kita berada di posisi Indonesia misalnya. Ini core-nya bumi. Anggap Anda berada di sini. Siapa yang ada di sini? Negara mana yang ada di sini? Amerika? Hah? Amerika. 12 jam. Amerika. Apakah orang Amerika berada di bawah kita? Ataukah orang Amerika merasa bahwasanya Indonesia berada di bawahnya? Tidak. Semua berada di permukaan bumi. Sehingga siapapun meyakini bahwa mereka yang hidup di sini adalah berada di permukaan bumi. Nggak ada orang yang mengatakan saya berada di bawah bumi. Tidak ada. Berarti makna bawah itu apa? Makna bawah adalah semua yang menjurus ke arah core bumi. Ke arah bawah. Berarti sebaliknya, semakin menjauh dari bumi, ini adalah makna atas. Semakin menjauh dari bumi adalah makna atas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Sesungguhnya catatan al-fujjar, orang-orang yang berbuat dosa durhaka, catatan amalnya berada di sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Dan tafsir dari sijjin adalah fil ardis sufla. Di lapisan bumi yang paling bawah. Ya. Sehingga bawah dan atas itu standarnya adalah
posisi di mana manusia tinggal. Kita berada di bumi. Maka bawah itu adalah semua yang mengarah ke arah kor bumi. Dan atas adalah semua yang menjauhi bumi. Sehingga matahari berada di mana? Di atas. Sekalipun dalam kondisi gelap gulita. Sehingga misalnya di sini ada matahari. Kita yang ada di sini sedang gelap gulita, tengah malam. Apakah kita menyebut matahari di bawah? Tidak. Bulan, saat ini bulan tua. Tanggal 28 Jumadal Tsaniyah, Jumadal Akhirah. Kita berada di tanggal yang bulan belum terbit. Di mana posisi bulan? Tetap di atas. Sekalipun bulan tidak kelihatan. Baik. Sehingga makna atas dan bawah itu kembali kepada posisi bumi. Posisi di mana manusia berada. Di mana manusia tinggal. Sudah? Masih memicu perdebatan, ya sudahlah. Ya, daripada kita capek, kita debat masalah ini dan tidak debat masalah ini. Intinya adalah saya meyakini apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Selesai ya. Cuman penjelasan seperti ini hanya untuk meluruskan pemahaman sebagian orang yang mau menolak Allah berada di atas dengan cara berlogika. Bagaimana dengan sifat bumi? Baik, kita jelaskan kayak gini. Saya belum bisa menerima, ya sudah terserah Anda. Kan ya? Yang bisa kami jelaskan hanya seperti ini. Anda nggak mau menerima silahkan. Tapi logika saya alhamdulillah bisa menerima. Logika saya belum menerima, yaitu logika kamu kan. Logika saya bisa menerima. Ada sebuah makanan, perut saya bisa menerima, perut Anda nggak bisa menerima. Ya terserah, masing-masing kita punya fisik yang berbeda. Cuman semua akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga ketika kita tidak mau menerima prinsip yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, ya nanti akan ada konsekuensi yang berat. Ya, karena kita meyakini sebagaimana apa yang Allah ajarkan, kita mengilmui sebagaimana apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan yang disabdakan Nabi SAW dalam hadisnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali lagi pembahasan semacam ini sebenarnya mudah jika tidak ada keterlibatan masalah ilmu filsafat. Namun karena ada keterlibatan filsafat sehingga terasa lebih rumit. Mengingat kita harus meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang di sana. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan beralih ke tema berikutnya, yaitu memahami tingkatan agama ada 3 dan definisi Islam. Terlebih dahulu kita akan baca. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Tingkatan agama ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Urutan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di Kitabul Iman dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tingkatan agama ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang sangat terkenal. Ya. Jibril datang kepada Nabi SAW. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Jelaskan kepadaku tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Dan dia mengajarkan kepada umat manusia, Jibril mengajarkan kepada umat manusia dengan metode tanya jawab. Dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian setelah Jibril pergi, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, Atadruna manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang tadi bertanya? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi SAW, Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Sudah?
Sehingga tiga hal tadi, Islam, iman, dan ihsan, itu adalah inti dari agama. Islam, iman, dan ihsan, semuanya adalah inti agama. Isi agama ini, tiga ini. Iman, Islam, iman, dan ihsan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril, beliau datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Nah, selanjutnya, kenapa ini disebut sebagai tiga tingkatan agama? Tiga tingkatan di sini maksudnya adalah tiga unsur agama. Ya. Sebagaimana misalnya dalam sebuah rumah. Rumah ada dua lantai. Rumah ini terdiri dari dua lantai. Lantai satu dan lantai dua. Maksudnya adalah itu unsur yang ada di rumah ini. Bagian bawah isinya ini, bagian atas isinya ini. Dan bangunan itu akan sempurna apabila kita memiliki semuanya. Secara sederhana, Islam berkaitan dengan amal lahiriah. Islam berkaitan dengan amal lahiriah. Ganti lagi. Jadi Islam, iman, ihsan. Islam berkaitan dengan amal lahiriah. Syahadat. Syahadat itu amal lahir apa amal batin? Lahir. Makanya harus dinyatakan. Nggak boleh syahadat itu cuma di hati. Saya sudah masuk Islam. Loh kapan? Di batin. Syahadat nggak boleh batin. Kamu harus menyatakan. Nah di mana? Ya di depan orang Muslim. Untuk menjadi saksi bahwasanya kamu ini bersyahadat. Makanya masuk Islam itu harus resmi. Ya, masuk Islam itu harus resmi. Harus resmi artinya harus diacarakan. Datang kepada seorang Muslim. Saya mau masuk Islam. Baik, sekarang ucapkan syahadat. Lalu ada saksi. Ya. Nah setelah itu maka orang ini setelah bersyahadat dinyatakan sebagai muslim, disaksikan oleh muslim-muslim yang melihat proses dia bersyahadat. Sehingga dia disikapi sebagai muslim. Kalau ketemu muslim, menyapa salam, ya. Kemudian apalagi misalnya nanti ikut sholat jamaah. Dan andai dia meninggal dunia, maka nanti ditangani dengan cara Islam. Makanya masuk Islam di tengah kaum muslimin tidak boleh rahasia, tidak boleh diam-diam. Harus dinyatakan. Yang kedua, sholat jelas ya. Zakat, haji, puasa. Semuanya adalah amal lahiriah. Iman, ini mewakili amal batin. Ya, makanya lebih kepada masalah mengatur keyakinan. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qadha dan qadar. Itu semuanya berkaitan dengan masalah keyakinan. Dan prakteknya adalah bagian dari konsekuensi. Prakteknya bagian dari konsekuensi iman. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini berbicara tentang teknis beramal. Bagaimana cara dalam beramal. Bagaimana sih cara berislam yang baik? Bagaimana cara beriman yang baik? Bagaimana cara beramal lahir dan beramal batin yang baik? Itu diatur dalam ihsan. Sehingga dengan ihsan, orang akan maksimal ketika beramal lahir maupun beramal batin. Kenapa? Karena inti ihsan itu menghadirkan perasaan muraqabatullah. Selalu diawasi Allah. Dengan dua tingkatan,
yang nanti akan kita sebutkan di pembahasan tentang ihsan. Sudah? Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang definisi Islam. Tafadhol. Definisi Islam. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. "Wa raditu lakumul Islam dina." Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun." Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Quran Surat Az-Zumar ayat 54. Baik. Semua dalil yang disebutkan oleh penulis adalah firman Allah yang mengandung kata al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Raditu lakumul Islam dina. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan ayat-ayat yang semisalnya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan seterusnya. Coba kita baca lanjutannya. Allah berfirman, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'aw wa qarhau wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Quran Surat Ali Imran ayat 83. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 83. Nah, kita akan bahas tentang definisi Islam. Secara makna bahasa, artinya adalah berserah diri. Secara makna bahasa, artinya adalah berserah diri. Sebagaimana kita bisa jumpai kalimat ini pada firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu wa aslimulahu, dan berserah dirilah kamu kepadanya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ada di surat As-Saffat ayat 103. Ada di surat As-Saffat ayat 103. Jadi dalil tentang makna Islam yang artinya berserah diri, pasrah gitu. Pasrah. Dalilnya ada di firman Allah surat As-Saffat ayat 103. Ketika Allah menceritakan tentang Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail. Ada apa Ibrahim dan Ismail? Pada saat Ismail mau disembelih oleh Ibrahim, falamma aslama, ketika keduanya telah pasrah.
wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim meletakkan keningnya Ismail di bawah, siap untuk disembelih anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah nyatakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian Allah panggil Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi dariku. Engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah aku berikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Allah gantikan dengan apa? Dengan kambing, kibas. Baik, ini makna Islam secara bahasa yang artinya adalah pasrah. Dan ini juga kita jumpai di surat Az-Zumar ayat 54. Sebagai muslim kita harus tahu ini ya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, Islam itu apa sih? Saya tidak tahu. Nah, kamu agamanya apa? Islam. Nah, kau nggak tahu makna agamamu? Ya, katanya sih pasrah. Taunya dari mana? Kita tahu dalilnya. Coba buka Al-Quran. Surat apa ayat berapa? Tidak tahu saya. Pokoknya ada dalam Quran. Ya, satu Quran itu suruh nyari kata ini bagi orang yang tidak terbiasa, tidak ngerti. Ada di surat As-Saffat ayat 103. Surat Az-Zumar ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang makna Islam secara bahasa. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kemudian Islam secara istilah. Islam secara istilah memiliki dua makna. Islam dalam arti umum, Islam dalam arti umum, dan Islam dalam arti khusus. Islam dalam arti umum adalah tunduk kepada takdir Allah. Tunduk kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Sehingga semua yang ada di langit dan di bumi mengikuti ini. Islam dalam makna umum. Tunduk kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka akan mencari agama selain agama Allah? Padahal aslama man fis sama walahu, dan hanya kepadanya aslama man fis samawati wal ard. Padahal apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. Karena tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga baik muslim maupun kafir semuanya tidak ada yang keluar dari makna Islam dalam arti apa? Umum. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fal mu'minu mustaslimun biqalbihi wa qalibuhu lillah wal kafiru mustaslimun lillahi kurha fa innahu tahta taskhir wal qahri was sultanil azim alladzi la yukhalafu wa la yumana. Seorang mukmin dia pasrah kepada Allah dengan hatinya sehingga dia tunduk untuk Allah. Dan orang kafir dia pasrah kepada Allah secara terpaksa karena dia dibawa kendali Allah, kuasa Allah dan kerajaan Allah yang agung. Sehingga dia tidak bisa keluar dari apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Itulah makna Islam dalam arti umum, yang artinya tunduk, sehingga ini mencakup Muslim dan kafir. Atau bahasa lain kita bisa buat lebih umum, semua makhluk. Baik dia mau ibadah kepada Allah maupun tidak mau ibadah kepada Allah. Nah. Kemudian yang kedua adalah Islam dalam arti khusus. Islam dalam arti khusus adalah Islam sebagaimana yang didefinisikan oleh penulis tadi ya. Islam dalam arti khusus adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala. Berserah diri kepada Allah. Ada di buku ya. Al-istislamu lillahi bitta'ah. Islam dalam arti khusus adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Ini Islam dalam makna khusus. Berarti Islam dalam makna khusus itu mengandung berapa unsur? Ada 3 unsur. Yang pertama apa? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk kepadanya. Baik. Ada yang bisa diklik. Yang kedua adalah tunduk dan patuh kepadanya. Wal inqiyadu lahu. Dengan melakukan ketaatan. Yang ketiga apa? Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Menjauhi kesyirikan. Sehingga ada 3 unsur untuk bisa disebut Islam dalam makna khusus. Pertama adalah mentauhidkan Allah. Yang kedua, melakukan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, menjauhi kesyirikan dan pelakunya. Itulah makna Islam dalam arti khusus. Sehingga orang disebut Muslim jika dia mentauhidkan Allah. Yang kedua, menjalankan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, menjauhi kesyirikan. Kenapa ada unsur yang ketiga ini? Kenapa ada unsur yang ketiga ini? Karena sesuatu itu tidak akan terwujud jika lawannya masih ada. Sesuatu tidak akan terwujud jika lawannya masih ada. Kalau lawannya masih ada, berarti ya itu dianggap tidak ada. Misalnya, kapan seorang disebut sebagai suci dari hadas? Ketika dia sudah bersuci dan tidak ngentut. Kan gitu ya. Karena kalau dia ngentut berarti berlawanan dengan bersucinya. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang definisi Islam. Nah, kemudian nanti kita akan bahas tentang rukun Islam yang 5 dan insya Allah akan kita kupas di pertemuan berikutnya. Atau sekarang? Bisa aja ya. Sudah jam 10 ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Ami atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa ANP Channel. Yang pertama, saya mempunyai buku yang di dalamnya terdapat banyak amalan hadis dhaif ataupun hal-hal yang saya kira itu sesuatu yang sesat. Bagaimana sebaiknya buku tersebut? Apakah saya taruh di masjid atau saya musnahkan? Nah. Jika ada buku yang menyimpang atau mengajak orang untuk berbuat yang enggak benar, maka Anda jangan letakkan di tempat sembarangan. Karena dikhawatirkan nanti akan dibaca oleh orang yang tidak punya filter yang baik. Walhamdulillah Anda sudah punya filter yang baik sehingga Anda tahu buku ini buku bermasalah. Terus apa yang harus dilakukan?
Karena ada kekhawatiran barangkali nanti anak keturunan kita baca, sementara tidak ada yang bisa menjelaskan, dan bisa jadi itu dianggap, wah ini peninggalan bapak. Bapak dulu tokoh, padahal kita nggak pernah meninggalkan buku itu. Itu adalah referensi sampingan. Referensi sampingan. Dikiranya oleh keturunannya, oh itu peninggalan bapak, ajarannya bapak, padahal bukan. Maka sebaiknya dimusnahkan dengan cara, karena di situ pasti akan ada sholawat, ada nama Allah, ada kalimat thayyibah, silahkan dibakar, ya. Setelah lebur jadi abu, kemudian abunya ditaruh di tempat yang aman. Anda masukkan ke dalam plastik, ya, kemudian ditanam di tempat yang aman. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, apakah ikhtiar bisa merubah takdir atau takdir itu berjalan sesuai dengan ikhtiar kita? Apakah ikhtiar bisa merubah takdir? Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Karena kehendak Allah mengalahkan kehendak seluruh makhluknya. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang berkehendak. Artinya Allah menciptakan kita dan seluruh perbuatan kita. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa gunanya kita berikhtiar? Karena kita tidak tahu takdir. Sehingga kita diperintahkan untuk berusaha. Mencari yang terbaik untuk kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Dengan cara bekerja, beramal. Dan kita tidak boleh diam saja. Loh kenapa? Kan nanti kalau sudah ditakdirkan juga paling dapat. Nah, apakah kamu tahu takdir? Tidak tahu. Karena tidak tahu, jangan gunakan alasan sesuatu yang tidak kamu tahu. Beralasan dengan sesuatu yang tidak punya ilmunya, diterima atau tidak? Tidak. Sesuatu yang tidak kita ketahui tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Kata kunci itu. Sesuatu yang tidak kita ketahui tidak boleh kita jadikan sebagai alasan. Sehingga kalau kita tidak tahu, jangan beralasan dengan yang tidak kita ketahui. Orang beralasan dengan tak saya nanti akan ditakdirkan kayak gini. Dari mana kamu tahu kalau nanti ditakdirkan kayak gini? Karena kamu belum tahu, jangan jadikan sebagai alasan. Ada hadis yang mengatakan la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan makna dari hadis ini yang pertama adalah bahwa seolah-olah doa hamba itu menolak takdir. Seolah-olah. Meskipun aslinya tidak. Dalam arti begini. Seorang hamba sakit. Lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Rabbi, sembuhkanlah aku. Kemudian Allah sembuhkan. Seolah-olah dengan sebab doanya, dia dijauhkan dari takdir sakit. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwasanya doa itu mengubah takdir dengan sebenarnya. Bagaimana yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu kepada hambanya. Yang takdir itu bertingkat. Ada takdir di Lauhul Mahfuz yang ini tidak mengalami perubahan. Ada takdir di catatan malaikat. Kapan itu? Pada saat kita berada dalam rahim ibu. Allah mengutus seorang malaikat. Tsumma yursalu ilaihil malak. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Bikatbi rizqihi wa ajalihi. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Lalu malaikat itu mencatat 4 takdir. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyun am sa'id. Malaikat diperintahkan untuk mencatat rizkinya, ajalnya, kemudian akhir hidupnya, apakah nanti dia jadi orang yang bahagia atau jadi orang yang celaka. Dan takdir itu mengalami perubahan atas perintah Allah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tapi tidak mengalami perubahan di Lauhul Mahfuz. Itulah makna la yaruddu al-qadar illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa.
Wallahu a'lam. Yang berikutnya, kalau orang melakukan kesyirikan, seperti misalnya memberikan sesajen dan sebagainya, apakah hal ini menyebabkan dia kufur, menjadi kafir? Dan bagaimana dengan status pernikahannya, warisnya, dan penguburannya nantinya? Jika ada orang yang, jadi bedakan dua ini ya. Bedakan dua ini. Pertama, orang kafir asli. Kafir asli. Kemudian orang muslim. Lalu dia berubah jadi kafir. Orang kafir asli, kita hukumi dia sebagai kafir sampai kita tahu dia telah berubah agamanya jadi muslim. Sehingga harus ada bukti. Baik dia berbuat kekufuran dengan sadar maupun tidak sadar, kita hukumi sebagai kafir. Misalnya, ada orang Nasrani yang dia nggak ngerti agama, dia berbuat kekufuran. Dia dihukumi sebagai apa? Ya sebagai Nasrani, orang kafir. Bahkan seluruh keluarganya kita hukumi sebagaimana itu. Misalnya anaknya, ada anak orang Nasrani mati sebelum balik. Di usia 10 tahun mati. Ini boleh nggak disolati? Nggak boleh. Dia di dunia distatuskan sebagaimana orang tuanya. Mati kafir. Sehingga kita tidak boleh nyolati, kita tidak boleh. Ya sebagaimana kita lakukan sebagaimana orang tuanya. Berbeda dengan yang kedua. Orang muslim, aslinya muslim. Lalu melakukan perbuatan kekufuran. Perbuatan kekufuran. Apakah dia berubah jadi kafir? Apakah dia berubah jadi kafir setelah dia melakukan perbuatan kekufuran? Apakah selanjutnya dia berubah jadi kafir? Maka di sini ada dua ya. Apakah ada uzur ataukah tidak ada uzur? Tidak ada uzur. Sehingga tidak serta-merta seorang muslim yang melakukan perbuatan kekufuran langsung jadi kafir. Karena kita juga perlu tahu, ada uzur atau tidak. Kalau ada uzur, kita hukumi sebagai kafir. Kalau tidak ada uzur, kita hukumi sebagai kafir. Tapi kalau ada uzur, maka dia tidak otomatis jadi kafir. Nah, di poin inilah para ulama yang berhak untuk menimbang. Kita sebagai masyarakat awam kadang nggak tahu, nggak ngerti timbangannya seperti apa. Uzurnya apa saja? Banyak sekali. Bisa uzur bil jahli, uzur bil takwil, uzur bil kurhi. Bisa uzur karena nggak tahu sama sekali, atau karena takwil, atau karena paksaan, atau karena faktor yang lain. Sebagaimana orang berbuat maksiat. Apakah dia langsung otomatis berdosa? Jawabannya, ada uzur atau tidak? Kalau ada uzur, tidak dihukumi berdosa. Meskipun perbuatannya perbuatan maksiat. Tapi kalau tidak ada uzur, ya dia berdosa. Loh, kamu kenapa minum khamr? Saya nggak tahu kalau ini khamr, Pak. Nah ini ada tulisannya. Khamr. Oh, saya ngertinya ini apa? Saparilla. Apa namanya? Hah? Betul. Saparilla ya. Tahunya saparilla. Enggak, itu khamr itu. Enggak boleh. Akhirnya dia hindari. Tidak dia minum. Padahal tadi waktu dia minum, dia mungkin menikmati. Padahal aslinya itu khamr. Sehingga sebagaimana orang berbuat dosa tidak otomatis dia, orang berbuat maksiat tidak otomatis dia berdosa, karena melihat apakah dia ada uzur atau tidak. Maka demikian pula orang berbuat kekufuran.
Apakah dia jadi kafir? Tidak otomatis. Lihat dulu ini, faktor ini. Ya. Nah, untuk bisa mengetahui ini ada udzur ataukah tidak, tadi ya, timbangannya banyak. Ada perbuatan yang sama sekali nggak mungkin bisa dikasih udzur. Sujud kepada berhala. Mau pakai pendekatan apapun sudah tidak ada. Maka ini sudah jelas-jelas kafir. Seorang muslim yang tinggal di negeri muslim, sering mendengarkan ceramah, maka tidak mungkin dia nggak tahu kalau babi itu haram. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kemudian dia makan babi. Loh, kamu kok makan babi? Loh, katanya halal. Dari mana katanya halal? Pasti akan ada kepura-puraan dan seterusnya. Nah, orang kayak gini sudah nggak dikasih udzur lagi. Karena jelas dia pasti salah. Anak kiai, misalnya. Lalu dia mendem. Senengannya ngombe. Mabuk dia. Kemudian dimarahi sama tetangganya. Jadi ini anak kiai. Gaweannya mau ngombe. Terus dia jawab. Lho, sing jenenge urip kan mau mampir ngombe. Diterima nggak alasan seperti ini? Nggak diterima. Itu permainan saja. Sehingga alasan kayak gini tidak bisa diterima. Nah, kalau sudah ada udzur sama sekali, karena kita yakin dia pasti tahu, dan kita yakin orang ini melanggar dengan sengaja, nggak ada paksaan, nggak ada takwil, maka kita hukumi dia berdosa. Kita hukumi, kalau itu perbuatan kufuran, kita hukumi dia kafir. Dulu ada sahabat yang minum khamr karena takwil terhadap ayat. Dan mau dihukum oleh Umar tapi nggak jadi. Karena dia takwil. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ada di surat apa ya? Idza mattaqaw wa amanu. Ada di surat Al-Maidah ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma ittaqaw wa amanu tsumma ittaqaw wa ahsanu. Tidak ada dosa bagi orang-orang mukmin yang beramal soleh terhadap apapun yang mereka makan selama mereka bertakwa, beriman dan beramal soleh. Kemudian mereka bertakwa, beriman, kemudian bertakwa dan berbuat baik. Sahabat itu mendem dengan takwil ayat ini. Akhirnya ketika dia ketangkap di hadapan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, mau dihukum. Lalu dia mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Allah berfirman seperti ini. Enggak ada dosa bagi orang mukmin untuk mengkonsumsi apapun selama dia beriman, bertakwa, beramal soleh. Nah, akhirnya enggak jadi dihukum. Sehingga dia berbuat salah karena apa? Takwil. Dan takwil itu bagian dari penyebab orang terhalangi untuk berbuat, untuk disebut kafir. Beberapa khalifah Abbasiyah yang menghukum Imam Ahmad sampai dicambuk, bahkan banyak ulama yang dibunuh, tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, ya, Al-Mu'tasim billah dan beberapa raja-raja Abbasiyah. Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Padahal mereka yang memaksa masyarakat. Katakan Al-Quran makhluk. Kalau enggak, bunuh. Sehingga banyak ulama yang dibunuh. Ya. Ada juga yang banyak yang dipenjarakan, banyak yang dibunuh. Ada yang dicambuk. Imam Ahmad termasuk salah satu di antara yang dihukum. Tapi Masya Allah, beliau tidak mengkafirkan mereka. Padahal itu kalimat kekufuran. Karena mengatakan Al-Quran makhluk termasuk penyimpangan akidah yang parah dan itu menyebabkan orang jadi kafir.
Karena ada udzur apa? Takwil. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz, apakah menunda waktu sholat, apakah kuliah formal dapat dianggap sebagai udzur untuk menunda sholat, terutama sholat asar, karena waktu selesai kuliah 1 jam setelah adzan berkumandang. Nah, sebenarnya kalau kuliah umum tidak mendesak untuk kemudian dijadikan sebagai alasan menunda kewajiban kita. Ya. Apalagi kita berada di negeri Muslim yang seharusnya dosennya pun pengertian. Misalnya dikasih waktu 15 menit, silahkan sholat. Dan yang jadi masalah adalah di tempat kita meskipun mayoritas Muslim, tapi semangat Islamnya kadang masih tidak sebagaimana ajarannya. Alhamdulillah ada beberapa kampus yang sudah menerapkan prinsip yang baik. Seperti UII, Universitas Islam Indonesia yang ada di Jogja, tidak ada kuliah yang nabrak jam sholat. Sehingga sudah diatur oleh pihak kampus, nggak ada kuliah yang nabrak jam sholat. Kecuali mahasiswanya kalau nggak sholat, ya itu urusan mahasiswa sendiri. Ada dosen yang nggak sholat, ya kembali kepada masing-masing pribadi. Tapi info yang saya dapatkan nggak ada kuliah yang nabrak jam sholat. Terus untuk 1 jam itu bagaimana? Wallahu a'lam. Jadi sholat asar itu kan ada 2 waktu ya. Ada waktu ikhtiari, ada waktu doruri. Waktu ikhtiari adalah waktu antara masuk asar sampai matahari masih putih. Sampai matahari kuning. Sehingga di rentang itu orang boleh melakukan sholat asar tanpa ada udzur. Mau di awal, agak maju dikit, silahkan. Selama matahari masih putih. Sinarnya belum kuning. Kalau sudah kuning, itu waktu doruri. Bagi mereka yang sholat asar di waktu doruri diperbolehkan jika ada udzur. Kalau nggak ada udzur nggak boleh. Nah, kira-kira untuk rentang 1 jam setelah adzan asar itu sudah menguning atau belum? Kalau sudah menguning, nggak boleh. Misalnya asar sekarang jam berapa? 15:04. Berarti nanti jam 16:04. Ya, kayaknya sudah kuning ya. Belum. 1 jam belum kuning. Kalau belum kuning, tidak masalah, Anda bisa tunda. Selama masih di waktu ikhtiari. Sehingga nanti begitu selesai kuliah, langsung wudu sholat. Tapi kalau sudah kuning, berarti Anda harus punya alasan kuat. Bahwasanya ini adalah waktu asar yang sudah masuk doruri yang tidak boleh untuk Anda tunda. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz. Di dalam Al-Quran disebutkan sebagaimana bumi dihamparkan dan langit sebagai atap. Apakah ini artinya Al-Quran menyatakan bahwa bumi ini sebagai pusat alam semesta? Yang kedua, disebutkan bahwa neraka berada di bawah. Apakah neraka berada di bawah, yaitu di inti bumi? Disebutkan bahwa neraka berada di bawah. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya bumi itu adalah firash. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaa. Ada di surat Al-Baqarah ayat 22. Firash ya, itu artinya sesuatu yang dihamparkan. Karena seperti yang kita rasakan, meskipun bumi itu bulat, Anda ketika berdiri di bumi, kemudian mendirikan bangunan, melakukan aktivitas di bumi, kan tidak terasa bulatannya. Orang yang melakukan perjalanan dengan tol, ya, ujung timur sampai mana? Probolinggo. Sampai ujung barat sampai mana?
Sampai Merak. Ya. Dia tol dari Probolinggo sampai Merak. Merasa nggak melengkung? Tidak. Rasa dia sama datar-datar saja. Melengkungnya karena tolnya nggak rata, gitu ya. Sehingga dia ketika melaju dia tidak merasa seperti ini. Tidak. Maka di posisi itu berarti hakikatnya dia itulah makna Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi firash. Tapi apakah ini menunjukkan bahwasanya bumi adalah pusat tata surya? Wallahu a'lam. Dan pembahasan ini masih menjadi perdebatan yang panjang, ya, antara yang menyatakan bahwasanya bumi ini sebagai pusat tata surya ataukah matahari sebagai pusat tata surya. Namun bagi saya, ikuti prinsip Allah seperti di surat Al-Kahfi. Ikuti prinsip seperti yang Allah ajarkan di surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ada yang mengatakan tentang Ashabul Kahfi, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Mereka mengatakan Ashabul Kahfi itu jumlahnya 3. Yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi jumlahnya 5. Yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib itu nebak-nebak hal yang gaib. Wa yaquluna sab'atun. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu 7. Yang ke-8 kambingnya. Yang ke-8 anjingnya. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Janganlah kalian berdebat tentang mereka illa mira'an zahira, kecuali perdebatan yang lahir saja. Perdebatan lahir itu debat tapi enggak ngefek ke batin. Sehingga perdebatan yang hanya berada di permukaan. Artinya tidak sampai dimasukkan ke dalam hati. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sesuatu itu belum begitu jelas, maka sebaiknya tidak terlalu diseriusi. Wallahu a'lam. Apakah neraka berada di inti bumi? Wallahu a'lam. Ya. Yang jelas neraka berada di bawah dan bawahnya itu di mana? Wallahu a'lam. Dan neraka sangat dalam, ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya kita tidak bertegur sapa dengan tetangga non-muslim karena mereka sangat menjengkelkan? Enggak masalah, ya. Jika itu bisa memberikan pelajaran baginya. Jika memang dia sangat menjengkelkan dan Anda tidak menyapa dia, Anda tidak berdosa. Karena kewajiban untuk saling menyapa, menjaga hubungan baik itu dilakukan antar sama muslim, kewajiban. Tapi Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir. Cuman kalau ada orang kafir yang menjengkelkan, ya tidak jadi masalah jika dia dikasih hukuman dengan cara tadi, tidak bertegur sapa dan seterusnya. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.